Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Tak lupa kita ucapkan selawat dan salam untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita masih membahas tentang pembatal-pembatal tauhid dalam silsilah atau rangkaian pembahasan akidah tauhid, dan di antara pembatal tauhid tersebut adalah asyirkul akbar, syirik akbar. Dan terjadinya kesyirikan akbar ini adalah terjadinya kesyirikan itu di dalam tauhid uluhiyah, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Di antara ibadah-ibadah tersebut adalah du'aul ibadah, yang di antaranya telah kita sebutkan contoh-contohnya, termasuk adalah ibadah hati, demikian pula ibadah anggota badan. Nah, berikut ini kita akan sebutkan contoh-contoh dari kesyirikan yang terjadi di dalam ibadah yang terkait dengan anggota badan adalah bersedekah serta berzakat, yang ini merupakan syirik akbar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sedekah atau berzakat yang termasuk syirik akbar adalah seseorang yang dia mengeluarkan zakat hartanya atau memberikan, menyajikan sedekah-sedekah serta hadiah-hadiah itu kepada kuburan tertentu untuk mendekatkan diri, demikian pula untuk mengagungkan penghuni kubur tersebut. Atau menyajikan hadiah, sedekah, demikian pula zakat mal itu kepada para juru kunci kuburan-kuburan tertentu dengan maksud adalah untuk taqarrub, yaitu mendekatkan diri, mengagungkan kepada penghuni kubur tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga adalah mereka menyediakan atau menyajikan
sedekah-sedekah serta zakat-zakat harta mereka itu kepada fakir-fakir miskin, yang fakir-fakir miskin ini mereka pergi ke kuburan. Yang maksudnya juga adalah untuk ya mendekatkan diri kepada penghuni kubur, mengagungkan penghuni kubur tersebut. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, inilah dia yang termasuk syirik akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Dikarenakan ya zakat itu, demikian pula sedekah, ya pemberian ini merupakan ibadah, ya ibadah, ya yang hak ibadah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hak ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berbeda bila tujuan dari pemberian ya zakat atau hadiah, begitu juga sedekah-sedekah ini bukan untuk mendekatkan diri ya kepada penghuni kubur, ya bukan untuk mengagungkan kuburan atau penghuni kubur tersebut, ya. Mungkin ya ketika berziarah bertepatan ada orang-orang miskin di sana, lantas dia mengeluarkan zakat, sedekah atau hadiah, maka yang seperti ini bila tidak bermaksud untuk mengagungkan penghuni kubur dan orang-orang yang ada di sekitar penghuni kubur tersebut atau kuburan tersebut, maka ini bukanlah bentuk syirik akbar, bukan bentuk kesyirikan, demikian. Namun kalau dia yakini bahwasanya ini merupakan bentuk keafdolan, ya afdol untuk berbagi, untuk berempati, untuk bersedekah atau memberi hadiah atau bahkan mengeluarkan zakat di tempat tersebut, maka ini merupakan keyakinan yang merupakan bid'ah, keyakinan bid'ah yang muharramah, demikian. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, dan ini bisa menghantarkan kepada ya syirik akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga termasuk ya keyakinan yang merupakan bid'ah ya yang diharamkan, dan ini menjadi sebab faktor yang bisa menghantarkan seseorang itu kepada syirik akbar adalah ya memberikan ya sejumlah hadiah atau uang kepada ya penjaga kuburan atau juru kunci dari kuburan-kuburan tersebut, ya dengan keyakinan ya keafdolan ya dan seterusnya. Maka ini termasuk ya perkara bid'ah yang diharamkan. Mengapa? Karena ya penetapan keafdolan ya terhadap sesuatu itu harus berdasarkan dalilnya, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Nah, ini lebih mirip kepada ya kebid'ahan seperti itu. Namun kebid'ahan seperti ini bisa menghantarkan pelakunya kepada syirik akbar. Namun tidak kontan, tidak langsung dihukumi sebagai syirik akbar, karena ya bukan dalam rangka untuk ya beribadah kepada penghuni kubur atau kuburan tersebut, namun hanya meyakini keafdolan untuk berbagi, berempati, ya bersedekah, memberi ya di tempat tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun bila tindakan-tindakan seperti memberi, berbagi, ya berzakat, bersedekah di kuburan tertentu atau di tempat-tempat keramat dalam rangka untuk dia mendekatkan diri dan mengagungkan penghuni kubur tersebut, ya mengagungkan penghuni kubur, ya, atau ya menyajikan sesajian, ya menyajikan sesajian di tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat, ya kepada penghuninya yang dianggap mungkin penunggu, ya tempat keramat, penghuni, ya wilayah keramat dan seterusnya, ya dengan maksud untuk mengagungkan, ya mengagungkan
sesuatu yang diarahkan ya pemberian atau sedekah ya sesajian itu kepadanya, maka ini merupakan bentuk ibadah. Maka ini merupakan bentuk beribadah kepada ya sesuatu yang ditujukan hadiah, pemberian atau ya sedekah serta zakat tersebut kepadanya. Demikian. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan. Ini merupakan ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, dan ini merupakan kesyirikan dengan satu syirik akbar. Demikian, ya. Seperti itu. Nah, di sini ada bentuk memberikan satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ya terdapat keyakinan pada diri orang yang melakukannya bahwa ya sesuatu yang diarahkan ya, kepadanya pemberian sedekah sesajian tersebut kepadanya ya, baik itu ya kuburan, penghuni kubur, ya penunggu tempat keramat, ya jin dan seterusnya, itu diyakini mampu untuk ya memberikan manfaat atau mudarat. Demikian ya selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini juga termasuk kesyirikan, yaitu kesyirikan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada ungkapan seorang ulama, Syekh Qasim Al-Hanafi, mengatakan, "Ma yu'khadhu minad darahimi wasyam'i wazzaiti wa ghairiha wa yunqalu ila saraihil amwati taqarruban ilaihim haramun bi ijma'il muslimina." Ya. Kata beliau, apa saja yang diambil, ya, apa saja yang diambil atau yang diarahkan, baik itu berupa dirham-dirham, maksudnya uang-uang, ya, kemudian beberapa jenis ya harta, ya, seperti contohnya minyak, ya, makanan, ya, dan yang lainnya, dan dipindahkan ke kubah-kubah, ya, kubah atau pelataran, ya, orang-orang yang telah wafat itu, pelataran kuburan dan seterusnya, itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada mereka, mengagungkan mereka, mengibadahi mereka, maka itu merupakan bentuk keharaman. Demikian. Jadi kalau seandainya sekedar hanya untuk ya mengagungkan mereka, ya, penghuni kubur tersebut, maka ini merupakan bentuk ibadah kepada mereka, dan itu merupakan ya haram bi ijma'il muslimin, berdasarkan ya ijma' kesepakatan seluruh para kaum muslimin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian ya. Maka siapa saja yang melakukan ya sedekah, ya begitu juga pemberian, begitu juga pemberian hadiah, berzakat, ya, yang diyakini ini merupakan bentuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk ya memuliakan, mengagungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah jatuh ke dalam syirik akbar. Demikian. Nah, ini kita dapatkan ya dari sebahagian saudara-saudara kita yang mereka terkadang memberikan ya meniru orang-orang kafir, ya. Meniru orang-orang kafir yang mereka menyajikan apakah makanan ataukah minuman atau hal-hal yang lain di tempat-tempat yang keramat. Kita dapatkan sebahagian orang Hindu, ya, mereka meletakkan sesajian itu di sekitar pohon-pohon yang dianggap ya keramat. Begitu juga kita dapatkan sebahagian ya orang-orang Konghucu yang mereka ya menyajikan sesajian, ya, baik itu makanan, minuman atau apa saja itu di hadapan ya bentuk rumah kecil yang disebut dengan pekong kalau di Medan ini, ya Sumatera Utara ini. Nah, itu ditujukan untuk Tuhan mereka. Demikian. Nah, saudara kita ada yang meniru tindakan mereka ini, yaitu dengan meletakkan ya sesajian-sesajian yang terkadang ini merupakan bentuk
bunga-bunga, ya bunga atau sebahagian makanan yang diletakkan di pertigaan, perempatan jalan, ya seperti itu, atau di tempat-tempat yang dianggap keramat, ya dan seterusnya, ya. Bahkan kita dapatkan ada sebahagian kaum muslimin, ya, yang mereka ini juga, ya, menggantungkan sebahagian pohon sebagian batang pisang yang ada masih pisangnya itu ketika hendak membangun rumah, seperti itu. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, yang sebagian tujuan mereka ini adalah untuk, ya, untuk memberikan, ya, pengagungan kepada, ya, penunggu tempat keramat di sekitar situ, ya, agar tidak diganggu, ya, demikian, agar tidak diganggu. Nah, sementara memberikan sesajen itu merupakan bentuk sedekah, ya, itu merupakan ibadah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah hal ini merupakan bentuk kesyirikan. Dan sekaligus, ya, ada keyakinan yang terselip di dalam hati orang yang melakukannya bahwa, ya, sesuatu yang diagungkan tersebut, ya, itu memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau memberikan mudarat, atau menolak manfaat atau menolak mudarat, demikian. Oleh karenanya seperti yang saya katakan tadi, contoh yang pernah saya lihat sendiri, ya, di sekitar wilayah Sumatera Utara ini, sebagian kaum muslimin, ya, mereka meletakkan, ya, pisang yang masih bertandan begitu, ya, diletakkan, digantungkan di atas rumah yang sedang dibangun, ya, yang diantara tujuannya adalah untuk menolak, ya, gangguan dari jin-jin, demikian, dalam pembangunan rumah tersebut. Nah terkadang, ya, mereka menyembelih, ya, beberapa jenis hewan seperti contohnya adalah ayam, ya, kadang juga untuk menghindarkan gangguan. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah, yang tentang masalah penyembelihan ini sudah kita sebutkan. Nah ini merupakan bentuk kesyirikan. Begitu juga sesajian berupa makanan, ya, baik itu makanan yang mentahan atau yang siap saji yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sedekah, sebagai bentuk pengagungan kepada, ya, sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk, ya, ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bentuk kesyirikan, ya, kesyirikan dengan satu syirik akbar, demikian. Sekaligus, ya, ada keyakinan bagi pelakunya, dalam hati pelakunya, bahwasanya sesuatu yang diarahkan pemberian itu kepadanya, yang diarahkan sesajian itu kepadanya, itu diyakini memiliki kemampuan memberikan maslahat, manfaat, dan memberikan mudarat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadilah ini merupakan syirik akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini yang terjadi, ya, kesyirikan di tengah masyarakat kita yang belum tuntas untuk kita, ya, dakwahi saudara kita ini agar menjauhinya. Mungkin bagi mereka itu sepele, padahal ini merupakan perkara yang berat dari sisi keyakinan dan akidah Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian, ya. Seperti itu juga kita dapatkan ada sebahagian orang, ya, yang sebahagian orang yang tadi kita sebutkan, mereka memberikan sesajian-sesajian, ya, di perempatan jalan atau pertigaan jalan, ya, dalam rangka, ya, sesajian ini adalah bentuk taqarrub, ya, bentuk mendekatkan diri sekaligus mengagungkan penghuni tempat, ya, atau penunggu tempat yang dianggap keramat ini, seperti itu, agar tidak terjadi mara bahaya di tempat tersebut. Nah ini tentunya, ya, sesajian ini yang ini merupakan, ya, bentuk sedekah, ya, yang diarahkan kepada selain Allah, sementara sedekah itu adalah ibadah, maka ini menjadi kesyirikan dengan satu syirik akbar. Ditambah lagi adanya keyakinan bahwasanya penunggu tempat keramat itu yang diarahkan sesajen itu kepada mereka, ya, diyakini mampu untuk memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita, ya,
memberikan nasihat, penjelasan, pencerahan kepada saudara-saudara kita, ya, untuk menjauhi tindakan-tindakan yang dianggap sepele seperti ini, padahal dia mencacati dan mencederai keyakinan seorang muslim. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan lanjutkan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, contoh dari kesyirikan dalam ibadah, ya, kesyirikan dalam ibadah yang dengan status syirik akbar. Contohnya adalah seperti puasa, ya, berpuasa. Berpuasa ini merupakan, ya, bentuk ibadah, dan ini tentunya demikian, ya. Puasa itu secara bahasa maknanya adalah al-imtina awil imsak an syai'in, yaitu menahan diri dari apa saja itu secara bahasa, demikian, ya, secara bahasa. Namun yang dimaksudkan, ya, puasa ini adalah, ya, al-imsaku 'anil mufattirati ma'an niyati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa disertai dengan adanya niat mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dan inilah yang disebut dengan puasa secara syar'i. Nah, puasa ini adalah salah satu ibadah, demikian, di mana, ya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa ini kepada kaum muslimin, ya, orang-orang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa itu sebagaimana telah diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kewajiban itu adalah tentunya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih puasa Ramadan itu merupakan, ya, salah satu dari rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa haji baitillahil haram, dan berhaji ke Baitullah al-Haram. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian. Jadi puasa itu adalah ibadah, dan tidak boleh tentunya ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, karena sesungguhnya ibadah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah, seluruh ibadah, setiap ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila dipalingkan dan diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ini merupakan bentuk kesyirikan dengan status syirik akbar di dalam ibadah. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana bentuk kesyirikan, ya, dalam puasa ini, ya, seperti orang contohnya dia berpuasa, ya, berpuasa, namun tujuan puasa dia adalah untuk mengagungkan wali tertentu, ya, wali tertentu, orang soleh tertentu, ya, kuburan tertentu atau penghuni kubur tertentu, demikian, seperti itu, ya, seperti itu. Maka ini merupakan bentuk kesyirikan dengan status syirik akbar, demikian. Nah, contoh lagi yang lain adalah kesyirikan dalam ibadah, ya, yang merupakan syirik akbar adalah berhaji, ya, berhaji. Nah, haji tentunya termasuk ibadah, ya, dan ini merupakan bentuk, ya, ibadah badaniyah, yaitu ibadah terkait dengan badan, sekaligus juga ada ibadah terkait dengan harta, karena ada harta yang dikeluarkan dalam haji tersebut. Ya, sepakat para ulama ini merupakan ibadah dan sekaligus rukun Islam, ya, yang sudah kita sebutkan tadi, ya, hadisnya, ya, demikian. Nah, tentunya, ya, haji yang ia merupakan ibadah, dan ibadah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala,
ya maka tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini merupakan bentuk kezaliman yang paling besar, yang kata ya Luqman Al-Hakim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 3 ketika ayat 13 ketika Luqman Al-Hakim rahimahullahu taala atau alaihi salam berkata kepada putranya, innasyirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar, yang sangat besar. Nah, haji yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk kesyirikan dan itu merupakan kezaliman yang amat besar. Demikian. Contohnya adalah orang yang haji ke Ka'bah, namun sayangnya niatnya adalah untuk mendekatkan diri atau mengagungkan wali tertentu. Ya, dia berhaji karena mungkin dia punya imam, punya kiai, punya jamaah, punya kelompok ya pengajian, dan gurunya ini ya menganjurkan motivasi untuk ya beribadah, berhaji untuk bisa semakin dekat ya dengan kiainya, ya tuan gurunya, tuan syekh yang telah wafat, demikian ya. Lantas ada di antara ya para jemaah itu yang ingin berhaji dalam rangka untuk mendekatkan dirinya ya mengagungkan ya wali tertentu, wali tersebut, demikian. Maka ini merupakan haji dengan status syirik akbar, haji seperti ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Seperti itu. Adapun bagi musyrif atau orang yang atau mursyid orang yang menunjukkan tersebut ya, walaupun dia mengucapkan dengan ucapan seperti itu, maka sungguh dia mengarahkan orang-orang ini kepada syirik akbar. Demikian. Pelakunya melakukan ya syirik akbar, yang mengucapkannya ini merupakan bentuk ucapan syirik akbar. Orang meyakini kebolehannya seperti merupakan syirik akbar. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya kalau diyakini boleh salah satu ibadah ditujukan kepada selain Allah, maka ini merupakan bentuk syirik akbar. Keyakinan seperti ini keyakinan syirik akbar. Bila ada ucapan yang memotivasi orang untuk ya melakukan sebuah pengarahan ibadah, pengarahan ya salah satu dari ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan ya selain Allah tersebut, maka ini merupakan ucapan yang mengandung syirik akbar, bermuatan syirik akbar. Begitu juga perbuatannya. Bila dilakukan hal seperti itu yang diarahkan salah satu ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi ya ibadah yang memuat syirik akbar atau mengandung kesyirikan dengan status syirik akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya contoh kesyirikan di dalam ibadah adalah kesyirikan di dalam tawaf. Ya, tawaf artinya berkeliling, ya, berkeliling, demikian. Tawaf merupakan salah satu ibadah ya badan, yang ini murni adalah ibadah badan, tawaf ini, yaitu melakukan keliling ya terhadap sesuatu, demikian. Yang kita tahu tawaf itu sesungguhnya ya yaitu berkeliling mengelilingi Ka'bah ya dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya, bukan untuk mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya, menyembah rumah tersebut, bukan. Tapi Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait ya. Jadi ada kekeliruan dari sebahagian manusia yang mereka menyangka orang-orang Islam tatkala mereka ya salat, begitu juga tawaf ya, salat mengarah ke Ka'bah ya, mengarah ke kiblat, begitu juga ya tawaf ke arah Ka'bah atau tawaf mengelilingi Ka'bah, itu dianggap bentuk mengibadahi Ka'bah. Ini sebuah kekeliruan. Dan merupakan kekeliruan yang fatal pula apabila ada orang muslim yang meyakini demikian. Tidak demikian. Sesungguhnya Ka'bah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat saja. Kiblat itu ya sekedar ya menjadi kiblat saja, bukan dijadikan sebagai sesuatu yang diibadahi,
bukan sesuatu yang diibadahi. Demikian. Nah, baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Quraisy ayat 3, Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah ya, menyembah kepada Rabb, pemilik dari rumah ya, rumah ini, itu rumah yang agung ini, itu rumah yaitu berupa Ka'bah, yaitu maksudnya adalah Ka'bah. Maka sembahlah pemilik dari Ka'bah ini, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan ya dalam surah Quraisy ayat 3 ya, agar mereka beribadah kepada pemilik dari rumah Ka'bah ini, seperti itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi bukanlah merupakan bentuk peribadahan kepada Ka'bah tersebut, rumah tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ya, Ka'bah itu demikian pula Masjidil Haram yang mengitarinya ya, ini dijadikan sebagai kiblat. Kiblat itu adalah arah, sekedar arah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah menjadikan rumah itu untuk disembah dan diibadahi, itu hanya sekedar arah saja atau sebagai tempat ibadah, namun yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah berfirman yang artinya, sungguh kami melihat ya, berbolak-baliknya arah wajahmu itu ke langit. Maksudnya adalah ya, Allah mengatakan, Allah melihat Rasulullah SAW sering menengadahkan ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan agar adanya perubahan ya kiblat itu. Demikian ya, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Demikian. Maka Allah mengatakan falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan palingkan engkau kepada arah kiblat yang engkau ridhai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah ya. Dan di mana saja kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian ke arahnya. Demikian. Jadi para muslim rahimani warahmatullah ya. Jadi kiblat ya, Masjidil Haram, demikian pula Ka'bah, itu merupakan kiblat, arah yang diagungkan untuk beribadah ya. Demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kita mengibadahi rumah tersebut ya. Itu malah dijadikan sebagai, kalau kiblat dan Masjidil Haram sebagai arah, kalau kita berada di dalamnya itu sebagai tempat. Namun yang diibadahi adalah Rabbul Alamin, Rabb hadzal bait, yaitu pemilik dari ya rumah yang agung ini. Demikian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait, kata Allah. Maka sembahlah oleh kalian ya, maka sembahlah, maka hendaklah mereka menyembah ya pemilik dari Ka'bah ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tawaf pun demikian, ketika tawaf mengelilingi Ka'bah ya sebanyak 7 kali, maka ini sesungguhnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya adalah untuk mengibadahi Ka'bah itu. Demikian ya. Seperti itu. Nah, tapi ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Hanya saja ya, tawaf ini secara khusus adalah berkeliling, ibadah dengan cara berkeliling. Demikian, dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Maka tidak boleh tawaf ini diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya.
Dan tidak boleh untuk ya dilakukan tawaf itu kecuali kepada Ka'bah saja yang dimuliakan ini, rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, demikian. Nah, ini adalah perkara yang disepakati oleh seluruh para ulama dengan status ijma'. Tidak ada satupun ya para ulama yang mereka ini berselisih pendapat, berbeda pendapat, demikian. Oleh karenanya jangan sampai ada di antara kita yang mengelilingi dengan bentuk seperti tawaf ini, itu mengelilingi selain Ka'bah. Ya, seperti contohnya malah kuburan Nabi, ya. Atau contohnya seorang wali atau seorang hamba yang saleh atau satu rumah yang dianggap keramat, ya, dengan cara di tawafi, yaitu dilakukan tawaf padanya. Maka ini merupakan bentuk ya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan ketika seseorang dia melakukan tawaf di Ka'bah namun dia inginkan ya untuk mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar dengan berdasarkan ijma' para ulama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh ya kuburan wali, kuburan nabi, ya, kuburan orang soleh itu ditawafi, diarahkan tawaf, dilakukan tawaf padanya, keliling-keliling seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka ini tidak benar yang seperti ini. Atau begitu juga ya meminta kepada penghuni kubur seperti itu, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Begitu juga ngalap berkah. Yang ngalap berkah di kuburan, yang ngalap berkah di kuburan ini merupakan bentuk ya contoh kesyirikan dalam ibadah yang lainnya. Ya, ngalap berkah. Ya. Ngalap berkah dengan cara tertentu. Walaupun kita katakan ini kesyirikan yang terjadi di dalam ibadah, bisa juga dalam rububiyah, ya, seperti itu. Bisa dalam uluhiyah, bisa juga dalam rububiyah. Demikian. Dalam tabarruk atau ngalap berkah ini terjadinya kesyirikan di dalam ibadah ya ketika seseorang itu meminta berharap ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu harapan tersebut, datangnya keberkahan ini diharapkan itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya datangnya dari penghuni kubur ini atau kuburan ini dianggap batunya, nisannya, ya, begitu juga contohnya airnya itu memiliki keberkahan, memberikan keberkahan. Demikian. Jadi mengharapkan adanya keberkahan, ya, ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Tabarruk itu talabul barakah, ya. Ada tuntutan, ada permintaan, dan itu merupakan doa. Doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bila diarahkan kepada selain Allah maka jadilah kesyirikan. Seperti itu. Demikian. Nah, begitu juga ya tabarruk ngalap berkah ini ya pada kuburan atau apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan juga bentuk kesyirikan di dalam rububiyah, itu dalam perbuatan-perbuatan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang mampu untuk mendatangkan keberkahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki keberkahan tersebut. Ya, demikian. Perhatikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja mengajarkan kepada kita demikian. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya mengadukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kekurangan air di saat itu, ya. Maka Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk mengumpulkan air yang tersisa pada satu wadah. Ketika dikumpulkan air tersebut pada wadah, namun tak juga banyak, maka Nabi SAW meletakkan tangan beliau yang mulia ini, ya, itu ke dalam wadah tersebut yang berisi air. Lalu beliau mengatakan, ya, hayya ala tahuril mubarak, hayya ala tahuril mubarak, ayo mari menuju kepada air yang suci yang diberkahi, wal barakatu minallahi, dan keberkahan itu berasal dari Allah. Lihat, ya.
Jadi Rasulullah saja mengajarkan kepada kita ya untuk meyakini keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang keberkahan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, seperti itu. Jadi tak boleh kita yakini bahwasanya selain Allah ini mampu untuk memberikan atau menyalurkan ya keberkahan tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, semua bentuk ibadah seperti contohnya tawakal ya. Begitu juga pengagungan yang berlebihan, ketundukan, ya, zikir, adzan, taubat, ya. Kemudian dan seterusnya ya, baca Quran, ya. Ini adalah ibadah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, ini wajib bagi setiap hamba untuk mengarahkannya, memberikannya, menyajikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Bila kita palingkan, naudzubillah min dzalik, salah satu dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya jatuhlah kita ke dalam ya kesyirikan. Namun kesyirikan ini bisa jadi syirik akbar atau bisa jadi syirik kecil, tergantung ya. Bila membaca Al-Qur'an ya, ini diniatkan tadinya untuk bisa mendapatkan pujian orang walaupun itu selain Allah, namun ini termasuk kategori syirik kecil ya, seperti itu ya, termasuk syirik kecil. Begitu juga memakai jimat ya, ini asalnya adalah syirik kecil, namun bila diyakini ini bisa mendatangkan masalah dan mudarat, maka ini menjadi syirik akbar. Dan demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Baik ya, ini kita cukupkan terlebih dahulu ya pembahasan ini. Yang jelas yang sedang kita bahas ini terkait dengan pembatal-pembatal tauhid, yang diantara pembahasan tersebut adalah kesyirikan dengan status syirik akbar. Demikian ya. Bisa jadi sebuah ibadah begitu dilakukan dan ditujukan memang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun dia menjadi syirik kecil. Seperti tadi kita katakan zikir, kita katakan adzan ya. Ini atau baca Quran ya. Ini ditujukan untuk selain Allah, tapi dia sekedar ditampakkan agar mendapatkan pujian. Ini bukan syirik akbar, namun syirik kecil. Demikian. Kecuali apabila seluruh ya ibadah-ibadahnya ya ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan, dia inginkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk syirik akbar yang sudah kita bahas ya, yaitu kesyirikan dalam ya niat, dalam keinginan ya, dan di dalam tujuan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materinya. Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan, bismillah, mau tanya Ustadz, apakah seseorang yang sudah mengetahui suatu ilmu namun tidak sesuai dengan pengamalannya, misal seorang suami membiarkan aurat istrinya dilihat laki-laki lain yang bukan mahram, disebut dengan laki-laki ajnabi, apakah termasuk dayus? Maka jawabannya adalah ya, benar ya. Nabi SAW bersabda, salasun ya, ada 3 orang yang kata Nabi SAW tidak akan masuk ke dalam surga ya, yang tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga ya. Di antaranya adalah mudminul khamri, kemudian al-aqu, kemudian waddayus alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabasa. Demikian kata Nabi SAW, salasatun haramallahu
salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 jenis orang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas mereka ini surga. Yang pertama adalah mudminul khamri, pecandu minuman khamar. Kemudian kedua adalah wal aqu, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah waddayusu alladzi yuqirru fi ahlihi al khabas, yaitu laki-laki yang menyetujui dan membiarkan ya adanya kemaksiatan pada keluarganya, terjadi pada keluarganya. Hadis ini riwayat Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 3052, demikian. Ya, termasuk ya. Jadi ini termasuk dayus. Selain dayus, apakah dia juga termasuk munafik? Apakah dia termasuk munafik? Contoh lain katanya, ini pertanyaannya, dia tahu hukum safar bersama non mahram, ya, itu haram, tapi dia tetap melakukan dengan berdalih darurat dalam rangka tolong menolong. Apa ini juga termasuk munafik? Ya wallahu taala alam, ya ini bukan ya munafik ya. Munafik tidak seperti ini, yaitu munafik ya. Munafik itu adalah ya adanya perbedaan antara lisan dengan sesuatu yang diyakininya, seperti itu. Jadi ini merupakan bentuk melanggar sebuah keharaman dengan pengetahuan, dengan adanya ilmu, demikian. Yang seperti ini ya, bukan dikatakan munafik ya. Bukan dikatakan munafik. Seperti itu. Namun bisa jadi juga ini tidaklah melanggar sebuah sebuah larangan jika seandainya sang suami tadi ya bersafar dengan wanita mahramnya ternyata dalam sebuah kendaraan yang bersifat luas, contohnya seperti bus ya. Ya ini tentunya bukanlah ya berduaan ya, seperti itu ya. Kemudian menemani begitu juga contohnya ketika sampai ya di di tempat tujuan, ini terpisah tempat tidurnya ya, maka ini bukanlah merupakan bentuk dosa bagi sang suami ya, seperti itu. Namun mestinya sang suami tersebut ya mengingkari ya perbuatan kemaksiatan itu, karena wanita tersebut ya dia bersafar tanpa mahramnya, demikian. Mestinya diingkari, demikian. Mestinya diberitahu agar bersafar jangan ya tanpa mahram, demikian. Rasulullah SAW bersabda, ya wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin, tidak boleh wanita itu bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Mestinya sang suami mengingatkannya, seperti itu. Jika sudah diingatkan, namun sang suami orang yang diingatkan tersebut tidak menggubrisnya, maka tidak ada dosa bagi sang suami dalam safar itu, karena mungkin ini tugas kerja, ya mungkin barangkali seperti tugas kerja, ya tugas yang berasal dari pekerjaan dan seterusnya, demikian. Yang ada hanyalah nasihat, ya tidak ada kewajiban ya bagi suami tersebut ya untuk memaksa agar tidak ikut serta. Padahal ini kan tugas yang dibebankan dari pihak perusahaan atau instansi. Contohnya demikian ya, ini bila demikian. Namun bila ternyata sang suami yang memang meminta kepada ya para wanita tersebut untuk ikut walaupun dengan tanpa mahram keberangkatan tersebut, nah di sini baru sang suami mendapatkan dosa. Ya, mendapatkan dosa karena dia yang memintanya atau memerintahkannya, demikian. Nah, ini atau mengajaknya berangkat tanpa mahram. Nah, ini merupakan bentuk dosa tentunya, ya. Demikian. Namun bila tidak, karena sama-sama bertugas contohnya dan sang suami sudah melakukan ya nasihat, ya, namun itu kembali kepada pihak masing-masing, maka kewajiban suami tersebut adalah berdasarkan hadis Nabi SAW,
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis riwayat Muslim. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dirubah dengan tangannya, yaitu dengan kekuasaannya bila dia memiliki kekuasaan. Namun bila tak mampu dia, maka dengan lisannya, yaitu memberikan nasihat. Ya, bila tak mampu dia, maka dengan hatinya, yaitu mengingkarinya dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya bukanlah bentuk kemunafikan. Wallahu ta'ala alam. Syukran jazakallahu khaira. Afwan wa anti fajazakillahu khaira. Ada pertanyaan di sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana hukumnya jika akikah mengakikahi anak laki-laki dengan satu kambing, ya, dengan alasan orang tuanya hanya mampu membeli satu kambing, ya. Jazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya para ulama mereka berbeda pendapat, ya, tentang mengakikahi anak laki-laki itu dengan satu kambing. Ada mengatakan tidak boleh karena berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, wa anil ghulami syatani wa anil jariyati syatun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, ya. Untuk anak laki-laki itu ada dua kambing, dan untuk anak perempuan itu adalah satu kambing, demikian, ya, seperti itu. Nah, ini hadisnya sahih, ya. Namun ada hadis yang lain, menurut ulama yang lain berpendapat bahwasanya boleh untuk mengakikahi anak laki-laki dengan satu kambing, ya, yaitu Nabi SAW aqa'anil Hasani wal Husaini, ya, kapsan dalam satu hadis, ya, disebutkan Nabi SAW, ini hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu mengakikahi Hasan dan Husain dengan satu kambing, satu kibas. Nah, ungkapan seperti ini, ya, disebutkan dengan satu kibas, berarti untuk Hasan satu kambing, untuk Husain satu kambing, demikian. Wallahu ta'ala alam. Walaupun ada riwayat yang lain mengatakan dengan kapsaini, ya, dua kambing. Namun, ya, nah tentunya karena hukum yang tepat terhadap untuk akikah ini adalah hukumnya dia sunnah muakkadah, dia bukan berhukum wajib. Maka tentunya ini disesuaikan dengan kemampuan tentunya, ya. Nah, jika hanya mampu, ya, orang tua untuk mengakikahi anaknya cuma satu kambing saja, maka wallahu ta'ala alam, ya, maka ya ini dikembalikan kepada kemampuan, demikian. Bisa juga sebagai solusi, yaitu dana yang digunakan untuk membeli satu kambing ini diupayakan untuk mendapatkan dua kambing, ya, seperti itu. Itu dengan cara contohnya mencari yang ukurannya lebih kecil seperti itu, ya, demikian, atau mencarinya mungkin di wilayah yang agak pelosok karena biasanya harganya lebih murah, seperti itu, sehingga bisa mendapatkan dua kambing, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas satu kambing bagi anak laki-laki bila memang dalam kondisi sempit, ya, maka wallahu ta'ala alam ini mencukupi menurut satu pendapat ulama, demikian, ya, mencukupi, wallahu ta'ala alam. Namun solusi dari saya adalah silahkan untuk, ya, membeli dua kambing, ya, dari dana yang memang diarahkan untuk membeli satu kambing tersebut, dengan mencarinya, ya, di pelosok atau mencari ukuran kambing yang lebih kecil seperti itu, sehingga bisa mendapatkan dua kambing. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallah.
Saya mau tanya, saya beli satu produk di perusahaan, lalu saya jual. Setiap saya belanja di perusahaan, ya setiap saya belanja, perusahaan memberi saya bonus dan bonus tersebut diserahkan ke saya per pekan. Apakah bonus tersebut halal, Ustadz? Mohon jawabannya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya. Baik, ini insya Allah ya halal karena ini merupakan hadiah, ya hadiah dari sebuah belanja, ya. Nah tentunya pihak perusahaan sebagai pemilik barang tersebut dia berhak untuk memberikan memberikan hadiah yang biasanya ini terkadang adalah sebagai motivasi, ya motivasi bagi para konsumen, ya, untuk mereka membeli kembali di tempat tersebut dengan jumlah tertentu, demikian. Nah, ini sebagai upaya untuk melariskan atau melariskan barang seperti itu. Maka hukum asalnya kembali kepada hukum asal dari hadiah tersebut. Wallahu taala a'lam, demikian. Bagi para pemirsa, bila ingin bertanya silahkan kirimkan pertanyaan lewat SMS atau lewat chatting di nomor, ya 0852 6190 4177. Silahkan, ya, demikian. Saat ini kita tidak melayani pertanyaan, ya lewat telepon langsung, ya ataupun seluler. Baik, ada pertanyaan di sini. Bismillah, Ustadz mau bertanya, baiknya memperbaiki bacaan Al-Quran dengan tahsin atau menambah hafalan Al-Quran dengan bacaan seadanya sesuai kemampuan? Ya, saya pernah mendengar serahkan urusan kepada ahlinya. Nah, di sini saya sebagai seorang ibu ingin melihat anak saya bisa baca dan hafal Quran, tapi di sini saya bukan seorang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Sementara di tempat saya tidak ada guru tahsin. Ada juga guru ngaji, tapi sama saja gurunya juga tak pernah belajar tahsin karena gurunya juga guru ngaji saya waktu kecil dulu. Jika saya tidak menemukan seorang guru yang ahli, maka apa saya tidak boleh mengajari anak saya mengaji sesuai kemampuan saya? Karena katanya kalau kita mengajari dengan bacaan lafaz yang kurang tepat, nanti bacaan anak kita akan susah diperbaiki atau dibetulkan. Minta solusinya, Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan. Baik, ya, tentunya melakukan sebuah kewajiban itu sesuai dengan kemampuan, ya, karena Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku larang kalian darinya maka berhentilah, tinggalkanlah, dan apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya maka lakukanlah semampu kalian. Demikian, ya. Jadi ketika ini yang dimampui oleh seseorang dalam mengajar, ya, ini merupakan hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mendidik anak, mengajar, ini termasuk perintah, ya. Maka lakukan sesuai dengan kemampuan. Bila tidak ditemukan pengajar yang lebih, ya, untuk bisa memberikan pengajaran, pendidikan kepada anaknya, maka tentunya sesuatu yang dimampu itu dilakukan. Jangan tidak sama sekali, ya. Ada ungkapan orang Arab yang bagus, mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tak bisa digapai semuanya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya, seperti itu. Maka lakukan, tidak masalah. Seperti contohnya, ya, mengenalkan, ya, huruf-huruf hijaiyah, ya, atau berikutnya adalah melancarkan bacaannya, ya, dengan contohnya metode Iqra, buku Iqra tersebut diajarkan kepada anak, maka tidak masalah, ya, tidak masalah, ya, insyaallah taala. Karena itu yang dimampui saat itu. Lebih-lebih tidak ditemukan guru yang lain yang lebih ahli dalam hal tersebut, ya. Betul, ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada, ya, ahli ilmu bila kamu tidak tahu, atau, ya, serahkan kepada ahlinya, ya. Ya, ketika itu yang ada ahlinya hanya, ya, dengan kemampuan tertentu, maka itulah ahlinya, maka lakukan, ya, ketika itu pendidikan itu, pengajaran, ya, untuk mengenalkan anak-anak ini huruf-huruf hijaiyah, mampu untuk membaca, ya,
Al-Qur'an ya dengan cara metode Iqra atau yang semisalnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah bisa untuk kedepannya bertekad ya agar menyekolahkan anak itu lebih tinggi ya, sembari berdoa agar diberikan peluang untuk bisa ya mengenalkan anak atau mendekatkan anak ya, atau agar anak ini diajari oleh seorang yang ahli dalam membaca Al-Qur'an seperti itu. Jadi lakukan sebisanya ya, tidak masalah insyaallah taala. Yang penting ya daripada sang anak tersebut tidak bisa mengenal apapun, maka lebih baik diajarkan semampunya, demikian semampunya. Kemudian nanti bertekad ya untuk ya mengenalkan anak tersebut atau memberikan ya peluang anak kepada anak tersebut untuk bisa belajar kepada ahlinya ketika dia bisa bersafar contohnya ya, seperti contohnya mondok atau bisa belajar di pesantren ya ketika usianya telah cukup ya untuk bisa belajar di pesantren. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan berikutnya ini. Bismillah, mau tanya Ustaz, apa hukumnya seorang laki-laki berkunjung menemui adik perempuannya yang di sana juga ada ipar atau istri dari adik laki-lakinya tersebut? Qadarullah adik laki-lakinya sedang tidak di rumah, ya, sedang tidak di rumah atau sedang ditugaskan untuk bekerja ke luar negeri. Kebetulan laki-laki ini selain ingin menengok adik perempuannya juga ada keperluan lain, yaitu mengantar seorang wanita yang akan bekerja jadi babysitter di rumah iparnya tersebut, karena jarak yang begitu jauh antara Lampung Jakarta, jadi harus menginap beberapa hari di sana. Pertanyaannya, apa hukumnya dia mengantar perempuan yang bukan mahramnya? Oh, ini tadi ya pertanyaannya. Maka kita katakan ya dengan seperti ini, kalau kita katakan sudah kita jawab seperti ini ya, mengantar perempuan yang bukan mahramnya. Ya tadi kita katakan mestinya yang mengantarkan perempuan tersebut adalah mahramnya, bukan dia. Nah, kalau didapatkan seperti ini, maka dia harus memberitahu agar diantarkan oleh mahramnya. Bila tidak, maka tidak boleh. Ternyata bila harus demikian, maka yang begini bisa jadi sang suami tadi ini bisa, atau laki-laki tersebut ini bisa jatuh kepada tolong menolong di atas dosa seperti itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukumnya menginap beberapa malam bercampur baur dengan ipar dan perempuan yang tadi diantarnya, yang di rumah tersebut tidak laki-laki lain selain dia atau mahram bagi kedua perempuan tersebut, tapi di sana ada adik perempuannya. Yang seperti ini juga tidak boleh, karena ini bisa membuka pintu membuka pintu celah bagi syaitan untuk menggoda salah satu dari keduanya. Tidak boleh ya seperti ini ya. Alangkah lebih baik bila laki-laki tersebut dia mencari penginapan, jangan dia tidur di rumah ya adik kandungnya ketika tidak ada adik kandungnya di sana. Demikian. Bahkan Rasulullah mengatakan alhammu al-maut, ya, ipar itu kematian. Karena kita dapatkan memang banyak ya kejadian perselingkuhan itu antar ipar. Demikian ya. Oleh karenanya jangan sampai ini dibuka peluang seperti ini. Maka hendaknya ya itu sebaiknya untuk menghindar ya, mensucikan diri, menghindarkan diri dari hal seperti ini ya. Seperti kita katakan, kalau memang tidak punya uang, bisa juga untuk menginap di masjid, insyaallah taala. Insyaallah masjid itu banyak terbuka ya. Bila tidak bisa contohnya menginap di hotel atau yang mungkin yang lebih murah daripada itu, ya silakan mungkin ke masjid daripada ya ini terbuka peluang ya, peluang besar untuk terjadinya perzinahan. Demikian, karena syaitan mampu untuk menggelincirkan seorang manusia untuk jatuh ke dalam dosa-dosa, di antaranya perzinahan, dan ini terjadi dari zaman ke zaman, apalagi di zaman saat ini yang begitu mudahnya ya untuk melakukan perselingkuhan. Na'udzubillahi min dzalik, seperti itu ya. Ya sebaiknya memang tadi kita sarankan untuk laki-laki tersebut ya itu tidak menginap di rumah iparnya yang hanya ada iparnya. Demikian. Kalau dikatakan di sana ada perempuan yang lain, sama juga ya, sama juga, karena keduanya tidak memiliki mahram, seperti itu. Demikian ya. Baik, ini pelanggaran sesungguhnya, dan insya Allah kalau orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan melakukan hal seperti ini, insya Allah Taala.
dan mudah akan menerima nasihat insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan yang belum bisa kita lanjutkan untuk kita jawab karena waktunya begitu panjang dan di sini mendekati waktu sholat zuhur. Insyaallah taala ya, bila kita memiliki kesempatan pada pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini dan mudah-mudahan orang yang mengajukan pertanyaan ini bisa ya untuk turut ya mengikuti kajian ini insyaallah taala esok hari insyaallah taala. Demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah kesalahan dan kekurangan, kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para pemirsa, pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.